Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kalau adik-adik semua dalam keadaan sehat, ya, mudah-mudahan kalian di rumah beserta keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ngomong-ngomong, Pak Dondan mau tanya nih, tadi subuh pada sholat belum? Nah, udah pada sholat subuh? Sudah? Nah, bagus, alhamdulillah kalau sudah sholat subuh ya. Khususnya untuk laki-laki, sholat subuhnya lebih baik dan diutamakan di masjid, ya, apalagi kalau rumahnya deket di masjid. Selalu ke masjid ya, karena sholat di masjid itu satu langkah diangkat derajat dan satu langkah diampuni dosa. Dan sholat berjamaah pahalanya 27 rakaat, 27 derajat. Iya, seperti itu. Adik-adik yang Bapak banggakan, hari ini Bapak akan memberikan materi berkaitan dengan macam-macam puasa, ya. Yang pertama, puasa yang kita tahu yaitu puasa wajib, ya. Puasa wajib itu puasa yang harus dilaksanakan, puasa yang harus dikerjakan, ya. Nah, puasa wajib ini, puasa wajib itu puasa yang wajib dikerjakan, ya. Kalau ditinggalkan justru mendapatkan dosa, ya. Nah, puasa yang wajib dikerjakan itu terbagi dua. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua adalah puasa nazar. Puasa Ramadan, sebagaimana kita sudah bahas di materi-materi sebelumnya, puasa Ramadan itu puasa yang wajib dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kalian sudah pada tahu ya ayatnya dan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, kutiba itu artinya wajib, telah diwajibkan atas kalian, ya, alaikum atas kalian, kutiba alaikumusiyam untuk melakukan saum atau puasa. Yang diwajibkan puasa di sini maksudnya puasa bulan Ramadan, ya, yang selama 1 bulan dikerjakannya. Nah, la'allakum tatakun, tujuannya puasa Ramadan itu adalah tatakun, untuk menggapai ketakwaan, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Ayo, siapa yang tahu? Takwa, ya. Apa Safa? Safa tahu? Apa? Iya, betul. Berlian tahu? Betul. Sabin tahu? Oke, keren kalau udah pada tahun ya. Ahnaf tahu juga? Bagus. Takwa itu adalah, ya, mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah dan menjauhi serta meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah definisi takwa. Nah, dengan puasa Ramadan ini Allah, ya, memberikan kepada kita informasi bahwa dengan puasa Ramadan kalian nanti akan dijadikan sebagai manusia bertakwa, ya, apabila caranya benar, melakukan saumnya betul sesuai dengan kaidah syariat Islam dan sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik di rumah yang saat ini sedang menyaksikan Bapak. Yang kedua, puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Nazar itu puasa janji. Nah, puasa janji di sini adalah apabila misalnya kita berjanji, ya, berjanji ingin apabila kita berjanji terhadap sesuatu hal, misalnya
Contohnya, kalau seandainya saya misalnya bisa sembuh dari penyakit ini, maka saya akan berjanji untuk berpuasa. Apabila misalnya saya mendapatkan ranking pertama, saya akan berjanji untuk berpuasa. Nah, janji-janji seperti itu namanya nazar, ya, puasa janji. Nah, puasanya hukumnya menjadi wajib dilaksanakan kalau tadi nazarnya tercapai, sakitnya jadi sembuh misalnya tadi ya. Kemudian yang kedua, kalian menjadi bintang kelas di kelas ranking pertama tadi. Nah, kalau tercapai maka puasanya menjadi wajib melaksanakannya. Nah, untuk itu apabila misalnya kita berjanji untuk melakukan saum, nah maka hukumnya wajib dilaksanakan dan berdosa apabila ditinggalkan. Dan puasa yang berikutnya selain puasa wajib yaitu adalah puasa sunnah. Puasa sunnah itu puasa yang mendapatkan pahala apabila dilaksanakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan atau tidak dilaksanakan. Nah, sekarang macam-macam puasa sunnah apa aja coba? Ada yang tahu? Yang pertama yang biasa kita dengar ya, ada istilah puasa Senin dan Kamis. Nah, puasa Senin dan Kamis ini merupakan puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis saja. Nah, ini biasanya Rasul melakukan saum ini atau melakukan puasa ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah puasa tanggal 10 Muharram ya. Nah, tanggal 10 Muharram itu biasanya dibarengi dengan tanggal 9-nya karena Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabatnya, jikalau nanti ada umur yang panjang, maka tahun depan apabila saya masih berada di bumi ini, maka akan melaksanakan saum tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan tahun baru Islam ya, Muharram itu. Nah, di tahun baru Islam ini ada syariat atau sunnah yang biasa dilaksanakan oleh Rasul, yaitu tanggal 9 dan 10 untuk melaksanakan saum ya. Pak, aku nggak bisa kalau saumnya 2 hari. Tidak apa-apa, bisa tanggal 9-nya aja atau tanggal 10-nya aja ya. Oke, lanjut. Kemudian adalah puasa yang lainnya adalah puasa Ayyamul Bid. Nah, puasa atau saum Ayyamul Bid ini puasa yang dilaksanakan di pertengahan bulan Islam ya. Biasanya dilaksanakan di tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulannya. Itu namanya saum Ayyamul Bid. Saum ayam itu hari, bid itu putih ya. Jadi saum Ayyamul Bid itu saum di hari-hari yang memutihkan seperti itu ya. Kemudian selain saum Ayyamul Bid, ada saum yang level tertinggi, yaitu saum Daud. Nah, saum Daud ini merupakan saum yang levelnya tertinggi. Maksudnya apa? Karena di saum Daud ini 1 hari saum caranya ya, 1 hari saum, 1 hari berbuka, 1 hari saum, 1 hari berbuka. Kenapa dinamakan saum Daud? Karena saum ini pernah dilaksanakan atau dicontohkan oleh Nabi Daud alaihi wassalam. Nah, kita sebagai umatnya bisa mengikuti cara saum yang dilaksanakan Nabi Daud ya, yang namanya saum Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Itu hebat ya kalau bisa seperti itu. Nah, untuk kalian mah coba belajar dari sekarang saum Senin Kamis. Pasti sudah ada yang bisa ya di rumah kalian ya melaksanakan saum Senin dan Kamis. Nah, kemudian ada juga yang berikutnya adalah puasa atau saum yang dianggap makruh. Nah, puasa apa yang dianggap makruh? Nah, kalau tadi wajib itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan kita berdosa. Yang kedua, sunat. Nah, kalau puasa sunat dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak berdosa. Nah, yang ketiga sekarang adalah puasa yang hukumnya makruh. Makruh itu dikerjakan justru tidak disenangi oleh Allah ya, tapi kalau ditinggalkan justru disenangi oleh
Rasulullah, ya. Maksudnya apa Pak? Puasa apa? Nah, puasa yang mengkhususkan hanya di hari Jumat saja, ya. Rasulullah tidak mencontohkan puasa yang mengkhususkan hari atau satu hari saja, misalnya puasa hari Jumat saja seperti itu, atau puasa dengan niat yang lain. Puasa ingin misalnya mendapatkan ilmu tenaga dalam, itu tidak boleh, tidak ada contohnya. Puasa yang dikhususkan untuk misalnya mendapatkan ilmu hitam, atau yang diperuntukkan untuk selain Allah, untuk jin, untuk setan, nah itu puasanya makruh, bahkan bisa jatuh kepada nanti ya puasa yang haram seperti itu ya. Oke, tadi ya puasa yang makruh itu puasa yang dikhususkan hanya hari Jumat saja, itu puasa yang hukumnya makruh. Nah, sekarang yang keempat, yang terakhir, puasa yang hukumnya haram. Haram itu apabila dikerjakan berdosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Ya, kalau makruh itu tadi dikerjakan tidak apa-apa, ya, ditinggalkan malah mendapat pahala. Kalau yang haram ini kalian justru ketika dikerjakan kalian berdosa dan ditinggalkan mendapatkan pahala. Puasa seperti apa yang seperti itu atau puasa haram? Yang pertama, puasa yang hukumnya haram adalah puasa yang dilaksanakan di Idain. Apa itu maksudnya Idain? Idain itu 2 hari raya. Hari raya umat Islam ada 2, bahkan ada 3 ya yang kalian kita tahu mah. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga hari raya mingguan kita ya adalah hari raya yang dikerjakan setiap hari Jumat. Nah, itu adalah usbu'iyah atau mingguan ya. Jadi tadi ada yang tahunan, hari rayanya seperti Idul Fitri, Idul Adha itu tahunan. Ada mingguan ya, hari hari raya mingguan seperti hari Jumat. Nah, kalian atau kita diharamkan melakukan puasa di hari raya, khususnya tadi di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kita tidak boleh melaksanakan puasa seperti itu, puasa apapun ya tidak boleh. Oke, karena di hari Idul Fitri, Idul Adha itu kita justru harus berbuka ya. Betul. Kemudian puasa yang haram yang kedua adalah puasa di hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu apa Pak? Di bulan memotong kurban di Idul Adha. Nah, biasanya di Idul Adha itu biasanya tanggal 10 Zulhijjah ya, kita menyembelih sapi, kambing atau domba atau unta gitu ya. Nah, di tanggal 11-nya besoknya setelah Idul Adha kita diharamkan untuk melaksanakan puasa, apapun puasanya. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, biasanya 3 hari setelah Idul Adha itu namanya hari tasyrik ya, hari tasyrik. Kita dilarang untuk berpuasa. Nah, adik-adik di rumah, demikian yang Bapak bisa sampaikan mengenai macam-macam puasa ya, dari mulai puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram atau haram. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan kalian bisa mengamalkannya, melaksanakan di rumah. Bila ada pertanyaan boleh langsung kalian WA ke Bapak ya berkaitan dengan macam-macam puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.